Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Suci Lukitoati, SPMA, salah satu dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Humas Pemerintahan. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu PDD UKT-PT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi secara khusus pada aspek pengajaran. Mata kuliah Humas Pemerintahan merupakan mata kuliah wajib dari kajian hubungan masyarakat. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa ilmu komunikasi kajian hubungan masyarakat pada semester 5. Mata kuliah Humas Pemerintahan ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Adapun tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mempelajari mengenai profesi humas dalam ranah pemerintahan, peran organisasi profesi humas, kode etik humas, dan manajemen pemerintahan secara umum. Metode pembelajaran dilakukan dengan kuliah, tanya jawab, studi kasus, visitasi instansi, dan presentasi secara interaktif 2 arah. Mata kuliah Humas Pemerintahan ini juga melibatkan 2 orang praktisi Humas Pemerintahan karena terdaftar dalam salah satu program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program praktisi mengajar. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di antaranya pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun jenis pertemuan dalam mata kuliah ini yaitu pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan dan pertemuan tatap maya yaitu sebanyak 2 kali pertemuan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Humas Pemerintahan adalah S9, KU5, KH6, dan P3. S9 yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab selama mengikuti perkuliahan Humas Pemerintahan melalui pengerjaan tugas dengan cermat dan tepat waktu. KU5 yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian komunikasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tepat. KH6 yaitu selama perkuliahan mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang kehumasan pemerintah. P3 yaitu selama perkuliahan mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai proses penyusunan rencana, implementasi, monitoring, dan pengembangan program komunikasi Humas Pemerintahan. Adapun sub CPMK terdiri dari sub CPMK 1 sampai sub CPMK 9, yaitu sub CPMK 1. Mahasiswa dapat memahami kajian teoritis pemerintahan dan Humas Pemerintahan. Sub CPMK 2 mahasiswa dapat menganalisis kedudukan profesi humas dalam sistem pemerintahan. Sub CPMK 3, mahasiswa dapat menganalisis manajemen humas dalam pemerintahan. Sub CPMK 4, mahasiswa dapat menelaah konsep publik dan opini publik. Sub CPMK 5, mahasiswa dapat menganalisis konsep good governance dan keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan Humas Pemerintahan. Sub CPMK 6, mahasiswa dapat mendeteksi isu mengenai organisasi pemerintahan dan merencanakan strategi pengelolaan isu.
Sub CPMK 7, mahasiswa dapat menguraikan cara menjalin hubungan dengan stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Sub CPMK 8, mahasiswa dapat memahami dan merancang produk publikasi humas di antaranya clipping berita, penulisan konsep pidato, rilis berita, digital PR, dan merancang konferensi pers. Dan yang terakhir, Sub CPMK 9, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis penanganan manajemen krisis oleh humas pemerintahan. Asesmen dalam mata kuliah humas pemerintahan ini terdiri dari 40% keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, 15% ujian tengah semester, 20% tugas yang berupa produk publikasi humas, dan yang terakhir 25% ujian akhir semester, dengan total pembobotan sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Humas Pemerintahan untuk mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, berikut cuplikan proses pembelajaran Humas Pemerintahan pada pertemuan kelima mengenai opini publik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini adalah yang pertama, menciptakan opini publik, dan yang kedua, menilai sikap publik. Baik saudara-saudara sekalian, selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, karena ini siang hari, biar semakin semangat. Ketika misalnya nanti ibu bilang, apa kabar semuanya? Nah, kalian jawab, baik, 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 luar biasa, semangat. Bisa nggak? Harus ada gerakannya ya, biar seger otaknya ya. Kita mulai ya. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Luar biasa, semangat. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat dan juga membawa berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Judulnya materi hari ini adalah merencanakan opini publik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, merencanakan opini publik, ya, dan kemudian yang kedua adalah menilai sikap publik. Jadi nanti output dari materi hari ini, Ibu harapkan kalian yang ada di kelas ini yang pertama bisa merencanakan opini publik dan kemudian yang kedua tadi bisa menilai sikap publik. Ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau opini publik sendiri, ada yang ingat nggak apa sih definisi atau pengertian dari opini publik? Ada yang mau? Oke, silahkan ladies. Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan. Oke, berarti kata kuncinya ada diskusi sosial di situ ya. Baik, oke berarti masih ingat ya mengenai materi minggu lalu. Jadi kita akan lanjutkan mengenai perencanaan opini publik. Nah, ini review materi sebelumnya ya. Jenis-jenis opini publik. Jadi opini publik itu adik-adik terdiri dari dua jenis. Opini publik yang murni dan opini publik yang tidak murni.
ya. Yang tadi Syahbandi sampaikan, yang tadi Lady sampaikan itu merupakan opini publik yang murni ya, opini yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah seperti itu. Ada juga opini publik yang tidak murni. Ada 4 istilah dari opini publik yang tidak murni ya. Ada plain public opinion, artinya opini publik yang direncanakan. Kemudian intended public opinion, opini publik yang dikehendaki. Dan kemudian program public opinion, opini publik yang diprogramkan. Dan kemudian desire public opinion, opini publik yang diinginkan. Nah, karena hari ini kita membahas merencanakan opini publik, maka bisa dibilang termasuk ke dalam kategori yang opini publik yang tidak murni karena direncanakan, plain ya, kemudian intended dan kemudian diprogram dan desire opini publik ya, opini publik yang diinginkan. Kenapa? Kenapa sih kira-kira lembaga pemerintahan itu perlu membangun opini publik? Karena opini publik ini memiliki 2 dampak, positif dan negatif. Kita mulai dari yang positif dulu ya. Nah, karena cakupan kita adalah pemerintahan, mata kuliah ini kan humas pemerintahan, jadi ini dampak opini publik bagi pemerintahan ya. Dampak positifnya dulu. Yang pertama, memperkuat kebijakan publik atau partisipasi masyarakat. Kemudian meningkatkan citra institusi pemerintah, dan yang ketiga, kepercayaan publik meningkat. Bisa dilihat di slide itu siapa? Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Kementerian KKP ya. Nah, di awal ketika Ibu Susi Pujiastuti ini baru menjabat sebagai menteri, opini publik yang beredar kan sangat negatif ya. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti hanya merupakan lulusan SMP, ya, satu-satunya menteri yang tidak lulus SMA, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang mencibir Ibu Susi Pujiastuti ini perempuan tapi punya tato, misalnya seperti itu ya. Tetapi melalui kinerjanya, justru di akhir kepemimpinannya ini malah banyak pujian terhadap beliau ya, karena kebijakan-kebijakannya yang sangat dan kinerjanya yang sangat optimal seperti itu. Dengan adanya opini publik yang negatif ini kan negatif ya. Kemudian melalui kebijakan-kebijakannya, Susi Pujiastuti ini ingin mengembalikan kejayaan kemaritiman Indonesia lah seperti itu ya. Ini ada dua kebijakan, misalnya melarang kapal asing masuk ke perairan Indonesia. Takutnya nanti kapal asing tersebut mengeruk kekayaan laut Indonesia. Kemudian moratorium kapal asing, dan kemudian kementerian ini citranya juga meningkat kan dibandingkan kementerian yang lain pada masa itu ya. Jadi meningkatkan citra institusi pemerintah, dan kemudian tadi kepercayaan publik ini meningkat. Akhirnya opini publik yang awal negatif yang tadinya yang di awal tuh berkembang, yang menterinya tidak lulusan SMA ya, hanya SMP, bertato, itu tenggelam dengan sendirinya gitu ya. Tenggelam dengan kebijakan tenggelamkan itu ya. Kemudian ini contoh dampak negatif dari opini publik yang negatif ya, kebalikan dari dampak positif tadi. Kalau tadi memperkuat kebijakan publik, ini justru melemahkan kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat juga rendah terhadap kebijakan pemerintah. Ini salah satu contohnya. Ya, ini merupakan rahasia umum ya. Jadi pada saat kemarin pandemi COVID kan memang public trust terhadap pemerintahan kita itu menurun seperti itu. Terutama masalah kasus vaksin gitu ya. Nah, banyak cerita yang beredar bahwa ya vaksin itu ini, vaksin itu. Opini publiknya sangat santer berkembang ya, tapi kebanyakan opini publik yang negatif, bahkan cenderung
mengarah ke hoax seperti itu ya. Ada yang bilang vaksin itu dari bahan yang tidak halal gitu ya, sehingga masyarakat enggan vaksin. Nah, masyarakat enggan vaksin itu kan artinya partisipasi masyarakat menurun, partisipasi masyarakat rendah gitu ya terhadap kebijakan vaksin ya. Artinya ya kebijakannya tidak didukung oleh masyarakat. Kemudian citra pemerintah juga pada saat itu menurun. Oke, kita lanjut lagi. Ini mengenai saluran komunikasi dalam membentuk opini publik ya. Jadi seperti apa sih saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk tadi merencanakan opini publik yang positif tadi? Yang pertama, kelompok atau organisasi tertentu ya. Kita bisa menyebarkan isu tersebut gitu ya ke partai politik atau ke kelompok kepentingan yang intinya kelompok yang kuat ya. Kemudian media ini bisa media massa maupun media sosial, sangat kuat ya peran media ini ya karena jangkauannya luas sehingga apabila ada isu ataupun hal yang berkembang di media ini sangat cepat ya ditangkap ya oleh masyarakat kita. Oke, kemudian yang ketiga saluran khusus. Saluran khusus ini bisa demonstrasi, bisa huru-hara, boykot ataupun polling pendapat. Ini juga bisa untuk menjadi saluran komunikasi opini publik. Nah, tadi alatnya. Sekarang bagaimana how to merencanakan opini publik yang positif. Ini ada metode namanya PR Smith Shostak. Perencanaan ya untuk opini publik yang positif. Shostak ya, SOSTAC. Ini singkatan ya, biar lebih gampang. S itu situation analysis, O objectives, strategi, taktik, action, dan kontrol ya. Nah, ini penjelasannya, situation analysis. Di mana situasi kita sekarang? Ya, untuk membentuk opini publik yang positif, kita harus tahu dulu nih, situasi institusi pemerintahan kita itu sekarang opininya seperti apa? Kita gali dulu ya, opini publik yang berkembang saat ini seperti apa. Kemudian objektifnya seperti apa? Oh, udah tahu ya. Oke, tujuannya, objektif itu tujuan ya. Tujuannya ini apa? Ya, kemudian strategi, taktik, action, kontrol. Oke, ini penjelasannya ya. Ini contoh juga ya. Misalnya situation analysisnya adalah opini publik yang berkembang di masyarakat mengenai pencaloan ya. Masyarakat merasa administrasi dan pemerintahan di Indonesia itu berbelit-belit, bisnis percaloan marak gitu ya. Terutama bagian misalnya SIM, membuat SIM atau memperpanjang SIM gitu ya. Orang agak males lah tuh sendiri gitu ya, mending bayar. Misalnya seperti itu ya, opini publik yang berkembang. Opini publiknya negatif ya, situasinya seperti itu. Nah, sebagai misalnya Humas Polri atau nggak usah jauh-jauh misalnya Humas Polda Kalbar, kira-kira apa tujuan kalian nih untuk menanggapi isu atau opini publik negatif ini? Untuk menanggulangi opini publik yang negatif ini. Ini objektifnya seperti apa? Misalnya, nah akhirnya ini ingin dibuat opini publik yang positif ya. Tadi kan situasi analisisnya opini publiknya negatif, sehingga tujuannya ingin membentuk opini publik yang positif, yaitu pembuatan dan perpanjangan SIM di Indonesia ini cepat, aman, mudah. Itu yang ingin dicapai, itu yang ingin dibentuk opininya di masyarakat. Strategi, seperti apa strateginya? Nah, sebelum kita ke strategi, kita perlu menelaah dulu siapa yang menjadi sasarannya. Minggu lalu kita sudah belajar stakeholder mapping ya. Mau sasar siapa nih? Karena akan berbeda ya kalau kita ingin membuat opini publik ini di para pedagang misalnya ya, pedagang yang ada di pasar dengan misalnya masyarakat umum, pasti beda pendekatannya, beda strateginya. Kalau misalnya masyarakat umum, pembentukan opini melalui media massa, karena tadi sifat media massa itu luas, seperti itu, jangkauannya luas.
dan influencer. Karena sasarannya misalnya ya masyarakat luas ya, dan anak muda, seperti itu. Saat ini kan memang media yang paling digemari adalah media sosial ya, atau sosial media, sehingga menjadi strategi lah. Tidak hanya melalui media massa tetapi juga media sosial. Taktiknya seperti apa? Nah, taktik ini merupakan pengerucutan dari strategi ya, lebih khusus lagi. Misalnya, ini taktiknya karena tadi melalui media massa sehingga Divisi Humas Polda Kalbar menjalin kerjasama dengan media-media nasional, atau misalnya Divisi Humas Polri ya, menjalin kerjasama dengan media-media nasional untuk membentuk framing pemberitaan mengenai isu pembuatan dan perpanjangan SIM di Indonesia cepat, aman, mudah. Jadi semua media nasional diharapkan memberitakan hal tersebut, gitu ya. Kemudian untuk strategi yang kedua, taktiknya bekerja sama dengan influencer yang dekat dengan anak muda. Nah, ini perlu dipilih ya, diklasifikasikan siapa ini influencer yang cukup banyak followersnya, viewersnya, seperti itu. Itu yang diajak kerjasama, dan tentunya yang memiliki citra yang positif juga ya, yang bisa dipercaya oleh anak muda, seperti itu. Itu taktik ya. Kemudian actionnya tadi ya, ini action lebih spesifik lagi, jadi pembuatan angle berita yang beragam mengenai isu tadi ya, pembuatan dan perpanjangan SIM cepat, aman, mudah. Jadi angle-nya tuh harus beragam agar masyarakat ini nggak bosen, kemudian tidak merasa itu settingan atau itu merupakan pencitraan belaka, seperti itu ya. Bagaimana caranya membuat angle yang beragam ini? Ya, ini perlu didukung juga dengan kinerja dari polisi itu sendiri, kepolisian itu sendiri ya. Tidak hanya sekedar menghembuskan isu saja, tetapi Humas Polri ini juga harus membangun kredibilitas di instansinya. Misalnya menyediakan layanan mobil SIM keliling yang lebih banyak, sehingga mempermudah masyarakat untuk menjangkau pelayanan tersebut, seperti itu ya. Oke, dan kemudian yang terakhir C ya, sostak. C, kontrol. Ada 4 caranya. Ini misalnya kita contohnya melalui analisa crowd dan survei masyarakat. Penjelasannya seperti ini ya. Oke, ini cara menilai sikap publik. Bagaimana cara mengontrol agar kita tahu tujuan kita menciptakan opini publik yang positif ini berhasil. Ya tadi dengan menilai sikap publik. Caranya yang pertama kelompok primer ya, mengacu pada pendapat-pendapat kelompok mayoritas. Kemudian yang kedua kuping ke tanah, agak lucu ya istilahnya ya. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara melihat, memperhatikan, bertanya langsung ke masyarakat. Kalau di sini contohnya adalah melihat situasi ke kaum marginal, misalnya mendatangi pasar di saat musim hujan, sehingga tahu keluhan ibu-ibu di sana ya. Kalian sebagai orang yang ingin menilai sikap publik ini datang ke pasar. Kalian diam di sana beberapa saat, kemudian mendengarkan isu apa yang berkembang di sana. Ini tugas kelompok, kita diskusi di kelas ini mengenai isu pemilu pilkada tahun 2024. Isu yang berkembang adalah generasi muda di Indonesia bersikap apatis terhadap politik. Nah, coba silahkan buat ya perencanaan opini publik melalui sostak. Oke, silahkan membuat kelompok, kira-kira jadi 2 kelompok aja. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil yang telah kami kerjakan. Itu analisis sostek. Lakukan itu gimana hasilnya? Mungkin next lagi. Udah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Perkenalkan, nama saya Lady Yolanda Tesalonika. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok saya, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai analisis indeks kepercayaan anak muda terhadap partai politik menggunakan metode SOSTEK. Dan yang kedua ada melihat komentar dari konten-konten narasi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya dengan sangat baik. Kita aplaus dulu. Untuk materi hari ini sudah cukup. Namun sebelumnya saya ingin kalian yang ada di kelas ini memberikan kesimpulan ya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan mengenai topik hari ini, yaitu merancang opini publik. Ya, silahkan. Oke, silahkan Soki. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Dari pengeluaran materi yang Ibu berikan serta dua kelompok tadi presentasinya, yang ingin saya simpulkan di sini Bu, di mana sangat penting instansi pemerintah ini merancang opini publik yang baik agar kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan penuh oleh publik. Namun tidak hanya opini publik positif saja yang dikejar, karena melainkan kinerja pemerintahan juga harus ditingkatkan agar masyarakat semakin percaya dengan bukti nyata, bukan hanya kata-kata. Karena sebuah masyarakat ini biasanya jika melihat instansi pemerintah itu ada blunder sedikit atau kesalahan sedikit, mereka akan menaruh kecurigaan di sana. Mereka sudah mulai tidak percaya biasanya. Jadi instansi pemerintah ini harus membuat citra yang baik di masyarakat agar mendapatkan opini publik yang baik. Baik, iya, bagus sekali ya. Jadi opini publik itu, kesimpulan dari Soki, harus dibarengi dengan kerja nyata agar masyarakat lebih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap instansi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hari ini, untuk kalian yang sudah mau meluangkan waktu ya, dan kemudian mau sama-sama belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk materi selanjutnya kita akan berbicara mengenai strategi mengelola isu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Humas Pemerintahan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pada aspek pengajaran pada mata kuliah Humas Pemerintahan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023. Khususnya dari Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.